Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPD Yelsadai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu kita akan sama-sama ucapkan salam revival. Ini menjadi doa kita, menjadi harapan kita untuk terjadi baik dalam pribadi kita, bahkan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang menolong kita untuk dapat berubah, kita berkarya dan terus menjadi berkat. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul menyikapi yang berkekurangan dan menderita. Sekali lagi, menyikapi yang berkekurangan dan menderita. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 17 ayat 5. Amsal 17 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa setiap manusia di muka bumi ini itu mengalami keadaan atau mempunyai situasi hidup yang tentunya berbeda-beda. Misalkan ada orang-orang yang hidupnya berkecukupan, ada hidupnya yang orang-orang tersebut berkelebihan, ada orang-orang yang hidupnya juga berkekurangan. Ada juga orang-orang yang sedang dalam masa-masa jayanya, sedang dalam keberhasilan, kesuksesan yang luar biasa. Tetapi juga ada orang yang saat ini sedang mengalami kegagalan, keterpurukan ataupun kejatuhan. Ada orang yang saat ini hidupnya sedang sangat bersukacita, sangat bergembira, sangat bahagia. Tapi juga ada orang yang menjalani kehidupannya biasa-biasa saja. Dan ada juga orang-orang yang sedang menghadapi pergumulan yang sukar. Ya, tantangan, penderitaan di dalam kehidupannya. Dan tentunya masih banyak lagi kondisi dan situasi lain yang dialami oleh setiap manusia dan itu semua berbeda-beda. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita imani bahwa apapun kondisi dan situasinya, ya, hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Ini menjadi iman kita, ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita, jika kita terus berharap kepada Tuhan, maka Tuhan yang genggam kehidupan kita. Dan tugas kita hanyalah terus menjalani kehidupan ini dengan cara hidup yang baik. Cara hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Itulah tugas kita. Entah itu nantinya hidup kita sedang dalam kondisi yang baik, situasi yang baik, ataupun sebaliknya. Kita mau terus hidup dalam kebenaran, cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada sesama di sekitar kita, mungkin orang-orang di sekitar kita yang kondisi atau situasi hidupnya tidak sedang baik-baik saja saat-saat ini. Contohnya, ada dari mereka yang hidup dalam kekurangan, ada dari mereka yang hidup dalam kesulitan, hidup dalam masalah dan penuh dengan penderitaan. Dari Amsal 17 ayat 5 ini memberitahukan kepada kita, jika ada sesama kita yang sedang mengalami kekurangan dalam hidupnya, sedang mengalami kesulitan ataupun penderitaan dalam hidupnya, bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan harus menyikapi hal tersebut. Ya. Mengapa kita perlu menyikapinya? Ya. Ada orang-orang di luar sana yang kemudian masa bodoh dan tidak mau memberikan perhatian. Tapi tentunya hal seperti itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Ya, ada firman Tuhan yang menasihatkan kita untuk kita melakukan kebenaran. Salah satunya adalah bagaimana kita menyikapi sesama kita yang mungkin saat ini hidupnya dalam keterpurukan, hidupnya dalam kekurangan dan hidupnya penuh dalam penderitaan. Kita perlu memberikan perhatian bagi mereka. Dan apa kata firman Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyikapi sesama kita yang sedang berkekurangan ataupun sedang mengalami penderitaan? Yang pertama, firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 5 ini menasihatkan kita untuk tidak mengolok-olok atau menghina mereka. Amsal 17 ayat 5 ini berkata bahwa jika kita mengolok-olok orang atau menghina sesama kita yang sedang dalam keterpurukan, sedang dalam penderitaan, itu berarti sama dengan kita menghina pencipta dari orang yang berkekurangan atau orang yang menderita tersebut. Dalam hal ini sang pencipta itu adalah Allah sendiri, Allah pun yang kita sembah, Allah yang juga kita layani. Nah, karena semua manusia di muka bumi ini tuh adalah ciptaan Tuhan, ciptaannya Allah. Tidak terlepas dari apapun, terlepas dari apapun keadaan mereka, apapun situasi yang mereka alami, semua manusia itu adalah ciptaan Allah.
Manusia yang sedang hidupnya berbahagia, hidupnya yang penuh dengan kelebihan, ataupun manusia yang sedang dalam penderitaan, semua manusia adalah ciptaan Allah. Terlepas apapun kondisi dan situasi mereka. Tidak ada yang dapat menciptakan manusia jika bukan Allah. Nah, oleh sebab itu, ya, kata firman Tuhan, saat kita menghina orang yang sedang dalam kekurangan, mereka yang dalam penderitaan, jika kita menghina mereka, itu sama kita menghina pencipta mereka, yaitu adalah Tuhan sendiri yang kita sembah juga. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kesulitan ataupun kekurangan terjadi dalam hidup seseorang untuk menguji, atau bahkan menjadi sarana untuk mengangkat kehidupan orang tersebut. Oleh sebab itu kita tidak diperkenankan untuk menghina, mengolok-olok ya sesama kita. Terlebih karena kekurangan yang mereka alami. Terlebih karena siksaan atau penderitaan yang mereka alami. Karena bisa jadi itu adalah cara Tuhan. Ya, ada rencana Tuhan di balik itu yang luar biasa bagi kehidupan mereka. Sehingga saat kita mengolok-olok keadaan mereka, itu sama saja kita sedang menghina, ya. Kita sedang menghina rencana Tuhan. Ya, tentunya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalah hak kita untuk dapat merendahkan seseorang, apalagi menghina rencana Tuhan, menghina tujuan Tuhan, sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri seseorang. Kita pun harus sadar bahwa jika Tuhan berkehendak, maka Tuhan juga sanggup merendahkan kita ke dalam keadaan tersebut. Keadaan yang sukar, keadaan yang penuh dengan kekurangan jika kita mengolok-olok atau menghina sesama kita. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati. Jadi mari kita mau tunjukkan sikap kita, tindakan kita yang benar terhadap sesama kita, terutama mereka yang sedang dalam kekurangan, sedang dalam penderitaan dalam kehidupan mereka. Ya. Dan kita melihat bagaimana kita harus juga menaruh belas kasihan dalam bagi mereka, menaruh perhatian kepada mereka. Itulah tindakan yang tepat yang harus kita lakukan kepada mereka. Selain kita tidak menghina mereka, kita juga harus memberikan perhatian, memberikan belas kasihan bagi mereka. Dan firman Tuhan berkata, ya, dalam kebenaran firman Tuhan Amsal 14 ayat 31, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Jadi saat kita memberikan perhatian kepada mereka, ya, dengan kita juga menjaga perasaan mereka, tidak menghina mereka, firman Tuhan berkata kita sedang memuliakan dia, kita sedang memuliakan Allah melalui tindakan kita. Tentunya ini menjadi kerinduan kita bersama, bagaimana hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan. Dan itu yang dapat kita lakukan dengan kita menyikapi sesama kita yang sedang berkekurangan. Kita tidak menghina keadaan mereka, dan kita terus mendukung mereka, menaruh belas kasihan kepada mereka dengan kita mendorong mereka, memberikan motivasi, dan bukannya mengolok-olok atau menghina keadaan mereka. Kemudian selanjutnya, ya, bagaimana kita menyikapi sesama kita yang mungkin saat ini sedang kekurangan dalam kehidupan mereka, sedang mengalami keterpurukan, menderita, dan lain sebagainya. Dengan cara kita tidak bersuka cita atas penderitaan mereka. Itu yang dapat sikap kita terhadap mereka. Tidak bersuka cita atas penderitaan mereka, atas kekurangan mereka. Dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, ya, Amsal 17 ayat 5 ini berkata demikian. Siapa menghina orang miskin berarti juga menghina Tuhan yang menciptakannya. Siapa bersuka cita atas penderitaan orang lain pasti akan dihukum Allah. Ini pun adalah peringatan bagi kita semua Bapak Ibu, betapa besarnya bahaya yang akan menimpa kita jika kita senang, jika kita suka cita melihat atau mendengar kesusahan-kesusahan orang lain. Bahaya tersebut adalah hukuman yang langsung daripada Tuhan, ya, seperti yang firman Tuhan katakan. Meskipun orang yang sedang mengalami penderitaan itu adalah orang yang sudah berbuat jahat mungkin kepada kita, ataupun ada perbuatannya yang salah sehingga menyebabkan kesusahan penderitaan itu terjadi dalam kehidupannya, kita tidak boleh mensyukuri, kita tidak boleh bersuka cita ataupun senang karena penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Ya. Karena apa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Ya. Kita sesama manusia. Ada kalanya pun kita melakukan kesalahan, dan ada kalanya kita juga mengalami akibat dari kesalahan kita. Dan terlebih lagi apa yang kita lakukan saat kita bersuka cita atas penderitaan orang lain, Tuhan pasti tidak akan berkenan. Tuhan pasti akan sangat tidak senang, dan tentunya Tuhan akan menghukum. Oleh sebab itu, mari kita mau hidup dalam kebenaran, tidak bersuka cita atas penderitaan orang lain. Apapun latar belakang yang menyebabkan mereka menderita, atau apapun penyebab yang membuat mereka berkekurangan dalam kehidupan mereka, mari kita tidak mau
bersukacita atas penderitaan mereka. Kita tidak kemudian senang karena mendengar mereka menderita. Oh, memang itu akibatnya. Ya memang mereka pantas. Ya mari kita tidak mau melakukan hal-hal tersebut ya, karena kita tidak punya hak. Kita sesama manusia ya. Semua kehidupan kita dipegang oleh tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur, ya Tuhan yang menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan kalaupun mereka sedang mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka, tentunya ada hal yang menyebabkannya ataupun Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan mereka. Tindakan kita yang tepat dalam menghadapi sesama yang mengalami penderitaan tertentu dalam kehidupannya, kita bisa menghibur mereka ya. Seperti yang kita sudah bahas di poin pertama, bukannya kita menghina ya ataupun bersukacita atas penderitaan mereka, tapi mari kita mau menghibur mereka, memotivasi mereka, mendoakan mereka, ataupun memberikan mereka nasihat-nasihat dalam mereka menghadapi tantangan mereka, ataupun mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan, bahwa mereka arahkan mereka untuk dekat kepada Tuhan. Kalaupun ada sesuatu yang salah dari kehidupan mereka, ajak mereka untuk datang kepada Tuhan supaya mereka bertobat. Ya, kalaupun memang sesuatu itu terjadi dalam kehidupan mereka karena Tuhan berencana untuk menguji mereka, untuk mengangkat kehidupan mereka, kita ajak mereka untuk terus dekat kepada Tuhan supaya mereka mendapat kekuatan di dalam hadirat Tuhan walaupun setengah dalam keadaan kekurangan ataupun dalam keadaan menderita. Ya, dan saya percaya Tuhan akan berkenan, Tuhan akan sangat senang atas apa yang kita lakukan dalam kita menyikapi sesama kita yang sedang dalam penderitaan dan kekurangan dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya melalui renungan ini menjadi kekuatan, berkat, bahkan pedoman bagi kita untuk kita dapat terus hidup dalam kebenaran Tuhan setiap hari. Puji Tuhan, kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan. Ayat hafalan kita pada hari ini di dalam Amsal 17 ayat 5. Sekali lagi Amsal 17 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu ataupun ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama akhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran setiap hari, terlebih khusus terhadap sesama kami Tuhan. Kami ingin Tuhan menyikapi setiap sesama kami apapun kondisi dan situasinya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin hidup berdamai Tuhan dengan semua orang. Kami ingin hidup bergaul baik dengan semua orang. Karena itulah yang Kau inginkan dari kehidupan kami. Dan kami ingin berkarya. Kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang supaya hidup kami selalu setia kepada Tuhan, cinta akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh kebenaran akan memimpin keluarga GPD LSAD Magelang ke dalam seluruh kebenaran dan memberitakan kepada kami hal-hal yang akan datang. Kami aminkan setiap firman-Mu ini. Kami terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.